Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhidri Prasetyo dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0548333665. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 2, yaitu merge sort dan juga counting sort. Di mana dua sort ini memiliki perbedaan, di mana yang merge sort menggunakan comparison based sorting atau membandingkan, dan yang kedua counting sort menggunakan non-comparison based sorting, di mana tidak melakukan perbandingan, tetapi menghitung indeks pada setiap nilai. Untuk referensi code-nya, saya mengambil dari sini, yang saya rubah. Kemudian, dan juga mengacu dari contoh video yang ada pada materi inisiasi. Mungkin kita langsung saja ke code-nya yang sudah saya buat. Code ini sudah saya buat sebelumnya, dan sudah ada beberapa kesalahan. Mungkin langsung saja untuk ke penjelasan. Yang pertama, tentu saja kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Yang saya beri nama match descending, atau descending ini nilai terbesar dan menuju ke terkecil. For void merge ini berfungsi untuk menggabungkan subarray yang nanti kita gunakan untuk membuat array sementara. Oke, di sini ada array sementara. Array sementara ini akan kita gunakan sebagai pembanding nanti, menghitung perbandingan yang ada di code bawah. Jadi nilai-nilai yang ada atau elemen yang ada nanti akan dimasukkan ke array sementara ini. Nah, untuk cara penghitungan dari terbesar ke terkecil ada di code ini, di mana bagian besar akan berada di L dan nilai yang ada terkecil nanti akan dimasukkan ke F atau bagian sebelah kanan. Nah, setelah itu akan dibagi atau di-sort di code bawahnya. Nah, ini ketika jika ada data yang belum masuk ke sini akan dimasukkan, tetapi jika tidak ada, tidak akan dimasukkan. Nah, di sini adalah fungsi untuk compare-nya atau membaginya. Jadi, elemen-elemennya akan direkursi di sini, di mana nilai itu akan dipanggil sampai nilai itu memanggil nilainya sendiri sampai tidak bisa dipanggil lagi. Dan di sini array tadi akan dipecah menjadi dua menggunakan ini MLR. Jadi untuk mengetahui bagian kanan dan kirinya. Dan ketika sudah dibagi menjadi dua, seperti ini, nah, jadi nanti akan dipecah menjadi dua. Nah, akan dipecah menjadi dua, sebelah kiri dan kanan, dan kemudian akan dipanggil lagi nilai-nilainya sampai ketemu nilai yang paling besar berada di sebelah kiri. Nah, di sini diurutkan dari data kiri atau bagian yang sudah dipecah di sini tadi. 4. Kalau ini nilai 8, jadi 4 kanan, 4 kiri. Yang sudah kita tentukan yang paling besar berada di sebelah kiri. Kemudian di fungsi match kita gabungkan dua nilai tadi, yaitu di sini. Kita gabungkan dari dua bagian tadi menjadi satu. Dari yang terbesar menuju terkecil. Di sini adalah fungsi untuk mencetak array-nya. Kita menggunakan sistem outprintln. Nah, dan di sini adalah nilai-nilai atau elemen yang saya gunakan pada tag method kali ini. Untuk nilainya sendiri saya random. Yang terpenting ada bagian terbesar dan terkecil.
Dan sistem outnya saya ada dua, yaitu untuk memunculkan elemen yang ada pada array, dan juga yang di bawah adalah hasil dari match sort-nya. Kehadiran akan seperti ini. Nah, elemen yang ada dalam array ada 8 nilai. 35, 32, 45, 2, 18, 19, 21, dan 28. Dan hasilnya yang sudah dijalankan pada program yaitu mulai dari dimasukkan ke dalam array sementara, kemudian di sini kita pecah menjadi yang terbesar menuju terkecil. Di sini kita bandingkan dan dipecah menjadi dua bagian yaitu kanan dan kiri. Dan hasilnya adalah ini, 45, 35, 32, 28, 21, 19, 18, dan 2. Jadi, match sort sendiri itu adalah membagi nilai yang ada dengan nilai itu sendiri, atau yang saya pahami, jadi nilai itu dipanggil dengan nilai itu sendiri, sampai nantinya tidak bisa dibagi karena sudah terurut mulai dari baik yang terbesar ke terkecil atau terkecil yang besar. Mungkin itu saja untuk yang merge sort. Kemudian ada counting sort. Counting sort sendiri sedikit berbeda, bukan sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena di sini tidak ada perbandingan sama sekali. Di sini adalah kita menghitung frekuensi dari setiap nilai yang ada dalam elemen. Jadi nilai tersebut diurutkan. Untuk counting sort, karena di counting sort ini tidak ada perbandingan, jadi counting sort ini menghitung setiap frekuensi dari nilai yang ada. Nah, di sini kita membuat rentangnya. Di sini rentangnya mengambil dari nilai yang terkecil dan terbesar. Di sini penentuan rentang. Kemudian setelah kita mengetahui rentang paling besar, langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi atau indeks dari setiap nilai yang ada di sini. Nah, kemudian fungsi yang setelahnya ini, code setelahnya ini, merubah posisi akhir elemen menjadi terbesar dahulu, baru ke terkecil. Di sini, yang terbesar dahulu menuju ke terkecil. Kemudian, kita membuat output array dari yang terbesar dan terkecil. Kemudian di sini kita salin ke array yang asli. Dan di sini adalah fungsi untuk mencetak array-nya. Sama seperti yang tadi, menggunakan println. Di sini untuk datanya, saya masih menggunakan integer. Data yang sama dengan data yang saya gunakan pada match sort tadi, yaitu 35, 32, 45, 2, dan seterusnya. Nah, di sini yang membedakan adalah counting sort ini tidak menggunakan perbandingan. Ini tadi berarti kalau yang terbesar adalah 45. Jadi setiap nilai yang muncul dihitung frekuensinya. Dan untuk penempatannya ada di sini. Di sini ada placement di mana nilai yang terbesar ada di sebelah kiri dan nilai terkecil ada di sebelah kanan. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.